796 Setiap orang dengan niat berbeda, mengejar harta karun yang berharga. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Pisui Han mendengus dingin, dia sangat marah dalam hati. Dia adalah seorang ahli yang terkenal, ejekan keras Fang Yuan adalah sesuatu yang sudah lama tidak terjadi padanya. Pisui Han tidak ingin menunjukkan sikap lemah, tepat saat dia hendak menyerang dan melawan Fang Yuan. Peri lisan terbang keluar dan memperlihatkan aura peringkat 7-nya, sementara di sisi lain, Hei Loulan tidak menyembunyikan aktivasi beberapa gu abadi miliknya. Ini jelas merupakan situasi mereka bertiga melawannya sekaligus. Mata Pisui Han berkedut, dia menggertakkan giginya dan menghentikan serangannya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti. Karena saat ini, tidak ada seorang pun dengan kekuatan cendekiawan bebas di sekitarnya. Dia sendirian melawan banyak musuh yang kuat. Pisui Han tidak dapat mengembalikan mukanya yang hilang, saat ia bertarung dengan binatang buas itu. Ia mendengus, berkata kepada Fang Yuan, bukankah kalian juga berlari ke sini? Jangan terlalu sombong, apakah kalian benar-benar mengira aku orang yang mudah ditipu? Aku berpikir tentang gambaran yang lebih besar, aku memiliki tujuan yang lebih besar, aku tidak ingin membuang waktu dengan orang biadab sepertimu untuk hal-hal kecil. Dengan manfaat yang begitu besar di depan kita, jika aku membuang waktu untuk diganggu olehmu, akan sangat disayangkan jika aku melewatkan kesempatan ini. Meskipun binatang buas itu ganas, Pisui Han jauh lebih kuat, ia dapat berbicara saat bertarung, berinteraksi dengan Fang Yuan dan yang lainnya. Sebagai perbandingan, Kie Ximin dan Half Moon Brute Master tampak jauh lebih rendah. Hehe, peri lisan tertawa, ia berdiri di udara sambil berkata dengan suara serak, dia benar, sekarang memang bukan saatnya untuk bertarung di antara kita sendiri. Mengapa kita tidak memaksa mereka kembali dan mengambil tanah terberkati Jade Pool untuk kita sendiri? Fang Yuan menggeram dengan tidak senang dengan sengaja. Hei Loulan berkoordinasi dengannya, dia langsung menegur, waktunya tidak cukup, apakah menurutmu kita tidak mempertimbangkan ini? Karena kita bisa datang ke sini, yang lain tidak bodoh, akan ada yang datang ke sini segera. Selain itu, Dong Fang Chang Fan adalah rubah tua yang licik, mengapa dia tidak membuat pertahanan di sekitar markasnya? Peri lisan juga berkata, kita akan menanganinya seperti itu, sudah berapa kali aku katakan padamu, nomor 7, kamu harus mengendalikan amarahmu yang cepat. Peri lisan sengaja berbicara seperti sedang memarahi Fang Yuan, dia mendengus dan bertindak seolah-olah dia mematuhi perintah darinya. Ketiganya telah bekerja sama berkali-kali, mereka memiliki kecocokan dalam berkoordinasi di antara mereka sendiri, dengan penampilan mereka saat ini, tidak ada cacat. Pisui Han merasa lebih waspada sekarang. Kie Ximin dan Half Moon Brute Master saling memandang, berpikir bahwa situasi ini merepotkan. Pada saat yang sama, mereka merasakan kecurigaan dan ketidakpastian, dari mana datangnya kekuatan misterius ini. Orang seperti itu hanya nomor 7, dan bukan pemimpin. Saudara Pi, tanah suci Jade Pool begitu besar, itu bukan sesuatu yang bisa kita ambil sendiri. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk saat ini? Waktunya terbatas, semakin lama kita berlarut-larut, semakin banyak masalah tak terduga yang bisa terjadi. Peri lisan berkata dengan sungguh-sungguh. Pisui Han tidak ingin melawan mereka, dia melihat jalan keluar yang bisa menyelamatkan mukanya, di luar dia menunjukkan ekspresi enggan saat berbicara, baiklah, kalian juga bisa bergabung. Tapi kita sudah sepakat sebelumnya, kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri, pasti ada banyak hal berharga jadi siapapun yang menemukannya akan memilikinya. Jika terjadi perselisihan, kalian bisa melakukan transaksi secara pribadi. Jika itu tidak cukup, kekuatan akan menentukan sisanya. Fang Yuan dan Hei Loulan saling memandang, melihat senyum di mata masing-masing. Aturan apa ini? Ini tidak berbeda dengan mengatakan tidak ada aturan. Di antara Master Gu Jalur Iblis, mereka seringkali kurang percaya. Aturan seperti itu sesuai dengan gaya Jalur Iblis, tidak ada batasan sama sekali. Tentu saja, sebelumnya, Pisui Han, Kie Ximin dan yang lainnya mungkin memiliki lebih banyak aturan daripada ini. Mungkin ada bagian tentang menggunakan level kultivasi untuk memutuskan siapa yang mendapatkan lebih banyak sumber daya. Fang Yuan bergumam dalam benaknya. Pisui Han adalah Gu Immortal peringkat 7, ia memiliki kekuatan tempur terbesar, ia tentu saja harus melindungi kepentingannya sendiri. Namun situasinya berbeda sekarang, pihak Fang Yuan bahkan lebih kuat, Pisui Han berada dalam posisi yang kurang menguntungkan,
ia tidak akan secara membabi buta mencantumkan kondisi seperti itu. Kie Ximin dan Half Moon Brute Master sangat menyesal. Mengapa mereka menyerang begitu cepat? Mereka tidak mengamati situasi dengan jelas. Gu Immortal jalur perbudakan Kie Ximin melihat bahwa mereka sedang bernegosiasi. Ia harus mengambil risiko dan berkata, apakah Tuan akan mengembalikan 3 burung terpencil saya? Fang Yuan tertawa keras, berkata dengan arogan, burung-burung ini mungkin terlihat mengesankan tetapi tidak berharga, Anda dapat mengambilnya kembali. Sambil berkata demikian, dia melempar ketiga burung buas itu tanpa berpikir 2 kali, seolah-olah mereka tidak berharga. Kie Ximin merasa marah dalam hati, dia sangat terkekang. Ketiga burung buas itu memang memiliki kekuatan tempur yang rendah, tetapi mereka mudah dipelihara dan dikendalikan. Hanya ada satu gu abadi perbudakan binatang di dunia, tetapi ada banyak cara lain selain itu untuk mengendalikan binatang buas. Jalur kebijaksanaan, jalur air, jalur api, dan lainnya, mereka semua dapat melakukannya. Ada teknik lain yang tidak digunakan Kie Ximin, begitu dia menggunakannya, dia dapat meningkatkan kekuatan tempur burung buas itu hingga 50%. Namun, Fang Yuan dan yang lainnya terlalu kejam. Jika mereka bertarung, dia mungkin akan melakukan itu. Namun, mereka langsung mendatangi Pisui Han untuk mencari masalah. Mereka bahkan tidak meliriknya. Kedua dewa gu jalur iblis ini tidak mengetahui latar belakang Fang Yuan dan yang lainnya, tetapi mereka mengetahui kekuatan Pisui Han. Bahkan Pisui Han pun tertekan dan memiliki kelemahan. Mengapa mereka berani menyerang? Karena itu, Kie Ximin merasa takut. Dia sudah gemetar bahkan sebelum bertarung. Dia tidak berani menggunakan teknik serangannya yang sebenarnya. Dia tidak membalas ejekan Fang Yuan. Dia tetap diam saat menahannya. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, Perilisan adalah dewa gu jalur informasi peringkat 7 dengan kekuatan tempur biasa. Setelah Hei Loulan kehilangan kekuatan diri, dia tidak memiliki jurus pembunuh abadi sejati. Kekuatan tempurnya turun dan berada di sekitar peringkat 6 tingkat menengah. Jika Fang Yuan dan Pisui Han bertarung, seiring berjalannya waktu, dia pasti akan mengalami kerugian. Jika dibandingkan dengan kekuatan kolektif mereka, pihak Fang Yuan lebih lemah. Namun dalam perang, menghancurkan rencana musuh adalah taktik terbaik. Cara terbaik kedua adalah menghancurkan koneksi mereka, lalu yang terbaik setelah itu adalah menyerang pasukan mereka, dan terakhir, menyerang kota mereka. Fang Yuan dan yang lainnya menggunakan taktik terbaik, mereka menambahkan sebelum bertarung. Meskipun tingkat kekuatan di dunia yang berbeda agak berbeda, atau bahkan bisa sangat berbeda, tetapi mengenai filosofi tersebut, itu dapat diterapkan di mana-mana. Di dunia manapun itu, logika menghancurkan rencana musuh adalah langkah yang cerdik. Hanya orang bodoh yang ingin bertarung dan membunuh sepanjang hari. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang politik akan tahu bahwa perang hanyalah sebuah metode, itu adalah perpanjangan dari pertikaian politik. Dan inti dari politik adalah ekonomi. Ekonomi berarti keuntungan, dengan kata lain, semua pertempuran dilakukan demi keuntungan. Bagi Fang Yuan, dingin, arogansi, kerendahan hati, kesombongan, semua ini adalah topeng. Mereka adalah alat baginya untuk mendapatkan keuntungan. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk bekerja sama. Binatang buas yang terpencil di tanah yang diberkati Jadepul awalnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tanpa komandan. Sekarang setelah ada anggota baru dalam kelompok Dewa Gu Jalur Iblis, para monster dengan cepat kalah. Beberapa mati, beberapa terluka, dan beberapa melarikan diri. Hahaha, ayo kita menyerbu. Fang Yuan sengaja tertawa liar, memimpin saat dia terbang ke bagian dalam tanah terberkati Jadepul. Dari pandangan mata burung di udara, daratan luas tanah terberkati itu memiliki kolam dengan berbagai ukuran yang dapat dilihat di mana-mana. Ada kolam dalam dan danau kecil yang saling terhubung, dalam jumlah yang tak terhitung. Mereka seperti bintang-bintang di langit malam, keindahannya tak terlukiskan. Medan tanah yang diberkati itu agak kacau, ditata sedemikian rupa sehingga terpusat pada setiap kolam giok, menyebar secara melingkar. Ada beberapa padang rumput, beberapa pohon hijau yang membentuk naungan untuk kolam-kolam itu. Ada beberapa kolam di pegunungan, dan ada beberapa di rawa-rawa. Ini tanah yang diberkati. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Segera setelah itu, Hei Loulan tiba di belakangnya, dia tidak berbicara tetapi matanya bersinar. Perilisan juga tiba tak lama kemudian,
dia tersenyum sambil memperkenalkan, masing-masing kolam giok di sini unik. Mereka memiliki jenis air yang berbeda dan memelihara spesies makhluk yang tak terhitung jumlahnya, atau kelompok cacinggu. Beberapa digunakan untuk menciptakan lingkungan tertentu, untuk menyimpan semua sumber daya mereka. Dongfang Changfan memiliki konsep pengelolaannya sendiri yang unik. Ketika dia masih hidup, dia membawa sumber daya dari Laut Timur, menanamnya di tanah terberkati kolam giok hingga menghasilkan buah, yang kemudian dia jual kepada Dewa Gu Dataran Utara. Baik itu jalur lurus atau jalur iblis, semuanya adalah barang yang populer. Bahkan di surga harta karun kuning, kelompok ikan dan tanaman air suku Dongfang terkenal. Meskipun mereka tidak dapat menandingi kekuatan super Laut Timur dalam aspek ini, itu adalah spesialisasi yang cukup unik. Mendengar ini, Hei Loulan mengerti, dia siap untuk bergerak. Ini berarti bahwa di masing-masing kolam ini, ada persediaan sumber daya. Hahaha, ada begitu banyak tanaman air sumsum kristal, itu cocok untuk tanah terberkatiku, aku bisa menghemat banyak biaya sekarang. Tidak jauh dari sana, jalur iblis Gu Immortal telah mengambil alih sebuah kolam saat dia tertawa keras. Kita harus berpisah, jika kita tetap bersama, yang lain mungkin curiga. Fang Yuan mentransmisikan, baiklah, mari kita bertindak sendiri-sendiri, kita bisa mendapatkan lebih banyak dengan cara itu. Tetapi tetaplah berhubungan dan saling menjaga, kita tidak hanya berurusan dengan Pi Sui Han dan yang lainnya, mungkin juga ada jebakan Dongfang Changfan. Aku akan pergi dulu. Hei Loulan mengubah arahnya dan terbang menjauh dari Fang Yuan dan Peri Lisan, dia terbang menuju kolam yang dalam di bawah. Anak, ini, Peri Lisan menatap sosok Hei Loulan sambil mendesah, berkata kepada Fang Yuan, sebelumnya aku setuju untuk tidak menyerang suku Dongfang. Aku tidak bisa menyentuh sumber daya ini, tetapi aku bisa menghindari batasan. Aku akan menyelidiki tempat ini, jika aku menemukan sumber daya yang berharga, aku akan memberitahu kalian berdua. Baiklah, Fang Yuan menjawab dengan singkat. Dia tiba-tiba melihat ke arah kolam yang dalam, itu bersinar terang, seperti ada lapisan minyak di atasnya. Luas permukaan lapisan atas kolam juga lebih besar daripada kolam lainnya. Aku juga, Fang Yuan bergerak dan terbang turun dengan kecepatan kilat. Peri Lisan terbang ke langit, bersembunyi di balik awan. Jauh di sana, Pi Sui Han melihat mereka bertiga telah berpisah. Cahaya gelap melintas di matanya saat dia mendengus dingin, berbalik ke arah kolam giok. Peri Lisan terbang ke awan sehingga dia bisa menggunakan Gu Tanah Lubang, dia hanya mentransmisikan ke Hei Loulan secara diam-diam, cepat. Ada dua harta karun besar di tanah terberkati kolam giok, satu adalah pondok jerami, yang lainnya adalah gunung Miniskule. Yang pertama adalah rumah Gu abadi peringkat 6, yang dapat menyerang dan bertahan, berspesialisasi dalam penyimpanan. Yang terakhir adalah tempat legendaris yang tercatat lebih besar dari, salah satu manusia varian, ras miniman tinggal di sana. Tidak peduli yang mana yang kita dapatkan, itu akan sangat membantu kultivasi kita di masa depan. Hei Loulan segera menjawab, saya juga pernah mendengar tentang dua harta karun ini. Tapi bibi kecil, bagaimana Anda memastikan bahwa keduanya ada di tanah terberkati kolam giok? Peri Lisan tersenyum sambil menjawab, saya telah bekerja sama dengan suku Dongfang berkali-kali, saya tahu beberapa hal tentang urusan internal mereka. Pondok jerami menyimpan sebagian besar kekayaan publik suku Dongfang, bahkan Dongfang Changfan tidak dapat mengambilnya untuk penggunaan pribadinya secara tidak pantas. Adapun gunung Miniskule, meskipun kecil, itu adalah gunung sungguhan, ia perlu menyerap ki bumi untuk menstabilkan bentuknya, ia tidak dapat dikeluarkan dengan mudah. Selain itu, Dongfang Changfan memiliki perjanjian dengan pasukan jalan lurus yang diciptakan menggunakannya. Dengan gunung Miniskule menjaga tempat ini, itu akan membentuk pengekangan terbesar pada aliansi. Tentu saja, kedua harta ini dapat dipindahkan secara diam-diam, tetapi kemungkinan itu kecil. Bagaimanapun, kita harus mencobanya. Ada banyak kolam giok, pondok jerami mungkin masih di lokasi sebelumnya, ikuti instruksi saya dan pergi ke sana secara diam-diam. Hei Loulan bahkan lebih bersemangat, dengan cepat menjawab, bibi kecil, tenang saja, aku sudah berada jauh di dalam kolam dan sedang mengebor lubang di bawah tanah. Di udara, Peri Lisan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, ini adalah reaksi dari perjanjian aliansi, tetapi dia bisa menahannya. Dia dengan santai menyeka darah dan terus mengirimkan informasi kepada Hei Loulan secara diam-diam, baiklah,
Aku akan mengintaimu dari atas sini, bergerak diam-diam dan memastikan Dewa Gu lainnya tidak menemukanmu. Terutama Fang Yuan, dia sangat cerdik dan penuh perhitungan, bahkan Pisui Han menari mengikuti iramanya. Kami berada di aliansi pegunungan bersalju bersamanya, tetapi batas waktunya semakin dekat, kamu harus memastikan untuk waspada terhadapnya. Itu tidak perlu dikatakan, Hei Loulan dengan cepat menjawab. Fang Yuan bergerak cepat ke atas kolam giok, menyebabkan hembusan angin yang menimbulkan gelombang di permukaan kolam. Fang Yuan memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya dan meskipun dia tidak memiliki gu abadi yang bisa menyelidiki, metode penyelidikannya yang biasa lebih maju satu generasi dibandingkan dengan para gu abadi di sekitarnya. Dia melihat sekeliling sebentar sebelum segera memastikan bahwa tidak ada apapun di kolam ini selain air. Jadi itu air minyak. Dia sedikit mengernyit saat memeriksa. Air minyak secara alami bukanlah air biasa, tetapi sumber daya yang ditemukan di kedalaman laut dalam. Itu adalah bahan penyempurnaan gu dan sangat umum di Laut Timur. Namun, di dataran utara dan gurun barat, itu agak langka. Hampir tidak ada transaksi air minyak dalam jumlah kecil di surga kuning harta karun. Itu karena keuntungannya terlalu rendah dan biaya surga kuning harta karun terlalu tinggi, membuat kerugian lebih banyak daripada keuntungan. Ketika transaksi air minyak muncul di surga kuning harta karun, itu pada dasarnya dalam jumlah yang sangat besar, tetapi bahkan saat itu sulit untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Juga, karena air minyak yang dihasilkan Laut Timur pada dasarnya digunakan oleh para pembudidaya mereka sendiri, frekuensi transaksi besar seperti itu sangat rendah. Suku Dongfang tidak hanya menyimpan air minyak, tetapi juga memiliki kegunaan yang cerdik untuk itu. Air kolam ini sangat dalam, terhubung ke bawah tanah yang dalam dan mengekstraksi jejak di bumi. Air minyak pada dasarnya adalah sumber daya yang diproduksi di air dalam dan parit besar. Suku Dongfang membuat kolam ini untuk menggunakan air minyak untuk menghasilkan lebih banyak air minyak. Sesekali, mereka akan memasukkan air jernih dan dengan pencampuran ki bumi dan air minyak yang terus-menerus, air minyak di kolam akan secara bertahap kembali ke konsentrasi aslinya. Fang Yuan sangat berpengalaman dan hanya dengan berpikir sejenak, dia menyadari metode operasi suku Dongfang. Air minyak tidak mudah diekstraksi dan membutuhkan cacing gu khusus. Kerutan di dahi Fang Yuan disebabkan oleh hal ini. Dia tahu ada sekelompok kecil Master Gu yang ditunjuk secara khusus yang pergi ke kedalaman laut untuk mengekstrak air minyak. Resep cacing Gu yang diwariskan dari generasi ke generasi disusun dalam satu set untuk mengambil dan mengekstrak air minyak ini. Orang-orang ini mencari nafkah dari ini, dan set cacing Gu mereka dimaksudkan untuk mengekstrak air minyak. Mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang tinggi, tetapi status sosial mereka tinggi dan mereka disambut oleh semua kekuatan Laut Timur. Fang Yuan pernah ke Laut Timur di kehidupan sebelumnya dan bertemu dengan seorang spesialis ekstraksi air minyak tua. Master Gu ini agak tua, dan dia hanya memiliki seorang cucu perempuan, yang dia ingin Fang Yuan nikahi dan juga mengadopsi nama belakangnya. Sayangnya, Fang Yuan akhirnya menolak. Alis Fang Yuan segera mengendur. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke permukaan kolam dan dengan ringan menekuknya. Segera, air kolam naik seperti naga, dengan patuh bergerak ke dalam lubang abadi Fang Yuan. Tidak akan ada yang bisa dilakukan Fang Yuan jika ini terjadi sebelum pelelangan, tetapi setelah pelelangan, dia memiliki jalur kekuatan gu abadi, menarik air, efeknya khusus untuk menangani air, bukankah ini masalah sepele? Hanya saja air minyak itu berharga, tetapi itu bukan material abadi. Menggunakan gu abadi menarik air untuk mengumpulkannya terlalu berlebihan, tetapi saya berencana untuk menghadiri konvensi jalur pemurnian benua tengah dan air minyak cocok untuk digunakan pada tahap awal. Kalau tidak, saya tidak akan mengumpulkannya. Menggunakan gu abadi berarti menghabiskan saripati abadi anggur hijau. Dan nilai saripati abadi anggur hijau jauh lebih tinggi daripada air minyak. Jika bukan karena konvensi jalur pemurnian, Fang Yuan mungkin akan mengabaikannya begitu saja dan pergi. Saat ini, Fang Yuan berdiri di udara dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, air minyak terus bergerak menuju lubang abadinya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke samping dan melihat ke arah Hei Loulan. Tidak ada berita dari Hei Loulan, seolah-olah dia telah pergi ke kolam lain. Tatapan gelap melintas di mata Fang Yuan, dia punya beberapa tebakan tentang rencana rahasia Peri Li San dan Hei Loulan, tetapi tidak khawatir. Dengan keuntungan kelahiran kembali, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pondok jerami dan gunung Miniskule?
Sebenarnya, dia mungkin tahu tentang mereka bahkan lebih jelas daripada Peri Lisan. Dalam Perang Lima Wilayah yang kacau selama kehidupan Fang Yuan sebelumnya, semua jenis rumah Gu abadi dibawa ke dalam pertarungan, menciptakan banyak pertempuran berskala besar. Gerakan pembunuh abadi dapat dengan mudah ditargetkan dan ditundukkan, tetapi rumah Gu abadi menggabungkan pertahanan dan serangan, bahkan jika mereka memiliki spesialisasi yang berbeda, mereka pada dasarnya tidak memiliki kekurangan pada aspek lainnya. Khususnya, semakin banyak dewa abadi yang disimpan rumah dewa abadi, semakin kuat kekuatan mereka. Itu hampir seperti benteng yang tak terhentikan di medan perang. Pondok jerami tidak akan menjadi pondok jerami jika dapat ditemukan dengan mudah. Fang Yuan menyimpan semua air minyak sebelum terbang menuju kolam lain. Setelah menyimpan beberapa sumber daya seperti air minyak, Fang Yuan akhirnya menemukan kolam tempat sekelompok binatang buas, yang membuat matanya berbinar, tinggal. Merasakan kehadiran Fang Yuan yang perkasa merambah wilayah mereka, lolongan serigala bergema, beberapa puluh ribu serigala sirip hiu bergegas keluar. Serigala-serigala itu membentuk gelombang besar, melotot tajam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan telah menggunakan serigala sirip hiu ketika dia menyamar sebagai Raja Serigala Chang San Yin. Mereka sangat berguna, mereka seukuran gajah dan dapat hidup di darat dan air, dan merupakan salah satu dari sedikit spesies serigala yang dapat bertarung di bawah air. Mereka memiliki pertahanan yang kuat, tubuh mereka ditutupi dengan baju besi seperti buaya yang halus, sementara ada sirip biru tua yang tajam di sisi-sisinya. Di punggung mereka, ada sederet sirip mirip hiu, yang membentuk garis yang memanjang dari kepala serigala hingga ekornya. Sirip itu tidak cepat dan sering digunakan oleh Fang Yuan sebagai perisai dalam formasi serigalanya. Tentu saja, binatang buas ini tidak terlalu menarik bagi Fang Yuan saat ini. Tatapan mata Fang Yuan yang membara tertuju pada pemimpin kelompok serigala. Ini adalah serigala sirip hiu yang sangat besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Dengan tubuh yang halus dan anggun, fisiknya merupakan kombinasi sempurna antara kekuatan dan keindahan. Serigala sirip hiu ini berjongkok rendah, dengan gigi taringnya yang tajam dan padat terlihat. Matanya yang seukuran lentera tertuju pada Fang Yuan, seolah-olah akan menerkamnya saat berikutnya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, memiliki niat untuk menaklukkannya. Dia tidak memiliki Gu abadi perbudakan binatang, tetapi dia agak bisa mengendalikan binatang buas terpencil tingkat ini dengan metode lain. Hanya ada satu Gu abadi perbudakan binatang, yang ada di tanah terberkati Langya. Gu ini menunjukkan efek seketika saat memperbudak binatang buas terpencil. Binatang buas yang terpencil itu dapat dikendalikan sesuai dengan pikiran seseorang, ini memungkinkan pertunjukan tertinggi dari jalur perbudakan. Fang Yuan tidak memiliki Gu abadi perbudakan binatang, dan tentu saja Gu abadi jalur perbudakan lainnya juga tidak memilikinya. Namun, penggunaan Gu bergantung pada kreativitas Gu abadi. Ada berbagai macam metode dan gerakan mematikan yang dapat menggantikan Gu abadi perbudakan binatang. Misalnya, Gu hantu beruang terbang adalah metode unik jalur hantu dalam memperbudak binatang buas yang terpencil. Jalur air, jalur api, jalur cahaya, dan jalur lainnya juga memiliki metode masing-masing. Kalau tidak, bagaimana dong Fang Changfan bisa mengendalikan begitu banyak binatang buas dalam pertempuran di Taikyu? Setiap jalur independen satu sama lain, tetapi saling terkait satu sama lain. Mengambil referensi, berinteraksi, dan bersaing dengan jalur lain menciptakan struktur Master Gu saat ini yang memiliki berbagai macam gaya. Bahkan tanpa metode perbudakan, binatang buas yang terpencil dapat dibesarkan sejak muda untuk memelihara hubungan emosional dan keintiman, dan dapat dibuat untuk melindungi diri sendiri atau menyerang musuh. He Feng yang dari Sekte Bangau Abadi dan Bangau Istana 9, Little Nine, adalah contoh klasik manusia dan binatang yang mengembangkan hubungan dekat. Tentu saja, metode ini sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan efek perbudakan binatang buas oleh Gu abadi. Jalur perbudakan dapat diklasifikasikan sebagai jalur, jadi metode perbudakannya jelas lebih unggul daripada jalur lainnya. Fang Yuan dan serigala itu terkunci dalam posisi saling berhadapan untuk beberapa saat. Serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu masih menahan diri, tidak berani bergerak sembarangan karena ia bisa merasakan ancaman dari aura yang dipancarkan Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dua tangan raksasa jalur kekuatan menekan serigala sirip hiu dari kiri dan kanan. Serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu melolong sebelum mengambil langkah mundur sedikit,
lapisan pelindung air seperti kaca segera muncul di tubuhnya. Saat berikutnya, ia melompat dengan ganas di atas Fang Yuan. Fang Yuan bisa mendeteksi bau busuk yang menyerang lubang hidungnya dari mulut serigala yang terbuka. Mengikuti bau itu adalah peluru air yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat ditembakkan keluar dari mulut serigala sirip hiu. Fang Yuan tidak menghindar atau menghindar, saat ia mengirimkan dua tangan raksasa jalur kekuatan lainnya ke serigala sirip hiu. Badai peluru air menghantam tangan raksasa jalur kekuatan, tetapi hanya berfungsi untuk sedikit memperlambatnya. Peluru air ini bahkan tidak dapat dianggap sebagai jurus pembunuh yang mematikan. Tentu saja mereka tidak akan dapat dibandingkan dengan jurus pembunuh yang abadi. Pada saat yang sama, dua tangan raksasa jalur kekuatan sebelumnya terangkat dan mencengkeram dua kaki belakang serigala sirip hiu sebelum menyeretnya ke bawah. Serigala sirip hiu yang malang itu baru saja melompat ke udara tetapi terseret ke bawah sebelum bisa mencapai Fang Yuan. Ledakan, serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu jatuh dengan keras ke tanah. Dan beberapa serigala sirip hiu biasa yang tidak beruntung yang tidak dapat menghindar tepat waktu diubah menjadi pasta daging oleh pemimpin mereka. Serigala sirip hiu yang buas itu meraung marah dan berjuang untuk bangkit, untuk menerkam Fang Yuan lagi, tetapi saat berikutnya, ia melihat tangan raksasa jalur kekuatan semakin dekat. Tangan raksasa jalur kekuatan itu kuat, dan bahkan sebelum mencapai serigala sirip hiu, yang terakhir merasa kesulitan bernapas saat jantungnya bergetar. Serigala sirip hiu ingin menghindar, tetapi kaki belakangnya dicengkeram erat oleh dua tangan raksasa jalur kekuatan. Ia memutar dan membalikkan tubuhnya tetapi tetap tidak bisa menghindar, tangan raksasa jalur kekuatan menghantam wajahnya dengan keras. Serigala sirip hiu itu melolong menyedihkan, kepalanya terbanting ke tanah dengan sangat kuat sehingga membentuk kawah besar. Hanya setelah beberapa saat yang lama, ia nyaris tidak bisa mengangkat kepalanya dari kawah itu. Namun, serangan itu telah menyebabkan pandangannya menjadi kabur, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Ia menggelengkan kepalanya, masih belum menyerah untuk melawan, tetapi tangan raksasa jalur kekuatan kedua menghantamnya saat ini. Serigala sirip hiu itu melolong menyedihkan lagi saat kawah besar lainnya terbentuk di tanah. Ia merasakan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa, musuhnya kuat dan juga tidak tahu malu, tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Fang Yuan mengirimkan tangan raksasa jalur kekuatan lainnya, total 5 tangan terbang berputar-putar, menekan dan memukul serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu hingga jatuh ke tanah, awan debu mengepul dan tanah retak. Kelompok serigala di samping serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu melesat kemana-mana, melolong dengan menyedihkan dan menembakkan peluru air, tetapi jumlahnya sangat banyak sehingga peluru-peluru itu bertabrakan satu sama lain di tengah jalan dan saling menghancurkan. Tubuh Fang Yuan tidak besar dan jumlah peluru air yang mengenainya sangat sedikit, seperti gerimis ringan yang bisa diabaikan. Suara apa ini? Tidak jauh dari sana, Half Moon Brutemaster menatap keributan itu. Pupil matanya mengecil ketika dia melihat bagaimana Fang Yuan sedang menganiaya serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu. Dia sudah tahu Fang Yuan memiliki kekuatan tempur peringkat 7, tetapi ketika dia secara pribadi melihat Fang Yuan dengan santai memukuli binatang buas yang terpencil itu, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar hebat. Tidak ada ketegangan sama sekali, karena serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu bahkan tidak memiliki energi untuk membalas. Jika Fang Yuan hanya memiliki kekuatan tempur peringkat 6, mungkin ia bisa berjuang untuk beberapa waktu. Namun dengan kekuatan tempur yang lebih tinggi, serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu hanya bisa menerima pukulan itu secara pasif. Terutama mengingat bahwa binatang buas yang dibesarkan di tanah yang diberkati ini tidak membawa gu abadi. Setiap gu abadi akan diambil oleh para dewa gu. Gu abadi begitu berharga, bagaimana mungkin mereka membiarkan binatang buas yang terpencil memilikinya. Namun, meskipun serigala sirip hiu itu dipukuli sampai tidak bisa mengangkat kepalanya, sikapnya masih keras kepala. Fang Yuan mendengus, memutuskan untuk menambah kekuatannya. Dengan perubahan pikirannya, keempat tangan raksasa jalur kekuatan itu secara terpisah mencengkeram kaki depan dan kaki belakang serigala sirip hiu, lalu mengangkatnya ke udara. Serigala sirip hiu yang buas itu telah dipukuli hingga menjadi pemandangan yang mengerikan, seluruh tubuhnya terentang dengan cara yang canggung, sementara keempat anggota tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara patah tulang dari cengkeraman kejam keempat tangan raksasa jalur kekuatan itu. Tangan raksasa jalur kekuatan yang tersisa mulai menghujani pipi serigala sirip hiu itu.
Krak krak krak. Kepala besar serigala itu berayun ke kiri dan ke kanan karena tamparan tangan yang berulang-ulang. Kelompok serigala di bawah melolong lebih menyedihkan dan keras. Sebagian besar kelompok serigala itu telah tumbang sementara beberapa di pinggiran sudah mulai melarikan diri. Ini benar-benar menggantungnya dan memukulinya sampai babak belur. Keringat dingin sudah merembes keluar dari dahi mengilap Half Moon Brutemaster saat melihat ini. Kekejaman dan kekuatan Fang Yuan membuatnya takut. Serigala sirip hiu yang buas itu hampir hancur berkeping-keping, bahkan suara ratapannya pun berubah. Akan tetapi, ia masih membuka matanya dengan susah payah, dan tatapannya masih membawa kekeras-kepalaan yang ekstrim dan kebencian yang mendalam. Serigala adalah binatang buas yang sangat menyimpan dendam. Masih belum menyerah. Fang Yuan juga merasa sedikit pusing, menyerah kepada yang kuat adalah naluri bertahan hidup binatang buas. Menurut penalaran konvensional, serigala sirip hiu yang buas itu seharusnya sudah menyerah di hadapan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Fang Yuan mengamati dengan saksama dan membuat sebuah penemuan. Jadi serigala sirip hiu ini telah mengalami masa birahi dan periode waktu ini adalah saat karakteristik alfa jantannya paling kuat, tidak heran ia keras kepala. Ia tiba-tiba mendapat ide yang aneh. Di bawah kendali Fang Yuan, tangan raksasa jalur kekuatan itu berubah lagi. Jari tengah tangan raksasa itu menekuk dan menyentuh ibu jari. Dari jauh, Half Moon Brutemaster memperhatikan saat tangan raksasa jalur kekuatan ini perlahan bergerak turun ke antara kedua kaki belakang serigala sirip hiu itu. Tiba-tiba, ibu jari itu sedikit rileks dan jari tengahnya bergerak cepat. Ia dengan sangat akurat menyerang penis serigala jantan ini. Awuwo, serigala sirip hiu yang buas itu bergetar hebat, seperti tersengat listrik. Matanya tampak terbuka hingga hampir jatuh, saat ia melolong ke langit, suaranya dipenuhi rasa sakit yang tak terbatas. Jentik-jentik-jentik, wuo, wuo, awuo. Serigala sirip hiu itu melolong dengan suara yang semakin keras. Half Moon Brutemaster menyaksikan ini dengan mulut dan mata terbuka lebar. Ini, ia tergagap, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengerti bahwa Fang Yuan mencoba memaksa serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu untuk tunduk, tetapi cara ini sama sekali tidak pernah terdengar. Pada saat itu, gambaran Fang Yuan mengalami perubahan besar dalam pikiran Half Moon Brutemaster. Seluruh tubuh Fang Yuan terbungkus jubah hitam, dengan penampilannya yang tersembunyi. Tetapi orang luar tentu saja dapat mencoba menebak-nebak penampilannya. Half Moon Brutemaster telah membayangkan Fang Yuan memiliki penampilan yang ganas dan kejam, dengan tubuh yang kekar dan kekar, matanya yang menonjol memancarkan tatapan tajam yang tampaknya ingin mencari orang untuk dilahap. Namun, sekarang, sosok ini mengalami transformasi. Citra seorang pejuang yang kuat tidak ada lagi, tubuh kekar telah berubah menjadi satu dengan bahu lebar dan pinggang ramping, tatapannya menyeramkan, giginya padat dan tajam, dan ada jejak penyimpangan. Pertahanan mental serigala sirip hiu binatang buas yang terpencil itu akhirnya hancur, dan ia sepenuhnya tunduk. Tangan raksasa jalur kekuatan melonggarkan cengkeramannya, dan ia jatuh ke tanah, tak bergerak. Tubuhnya yang besar dan indah kini membungkuk seperti udang besar, kedua cakar depannya mencengkeram di antara kedua kaki belakangnya sambil merintih lemah, seperti bunga kecil yang lemah yang mungkin dalam kesulitan karena angin sepoi-sepoi dan hujan. Fang Yuan bergumam sambil terkekeh, ini adalah metode yang bagus. Dia kemudian berbalik untuk melihat Half Moon Brutemaster yang jauh. Dia secara alami telah menemukan tatapan diam-diam darinya. Half Moon Brutemaster tidak dapat melihat penampilan asli Fang Yuan, tetapi dia merasa tatapan Fang Yuan tegas, seperti ular raksasa yang melingkari tubuhnya. Sisik ular yang gelap, dingin, dan licin itu menempel erat pada tubuhnya yang hangat. Half Moon Brutemaster menggigil saat dia merasakan hawa dingin yang tidak menyenangkan muncul dari lubuk hatinya. Secara khusus, daerah di antara kedua kakinya tampak terasa sedikit lebih dingin. Orang ini sangat buas dan sama sekali bukan seseorang yang bisa kuhadapi. Aku harus menghindarinya saat aku melihatnya di masa depan. Dunia ini sulit, hidup tidak mudah. Half Moon Brutemaster menelan ludahnya dan terbang cepat, hingga menyerupai seseorang yang tengah melarikan diri setelah Fang Yuan menaklukkan serigala sirip hiu buas yang terpencil itu, ia menempatkannya di lubang abadi miliknya. Pertahanan mental serigala sirip hiu ini telah runtuh dan ia pun tak sadarkan diri tak lama kemudian, tak mampu lagi mengendalikan bawahan serigala sirip hiunya.
Fang Yuan tak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan serigala sirip hiu biasa ini lari ke segala arah. Ia tak merasa kasihan, menangkap serigala sirip hiu buas yang terpencil hidup-hidup sudah merupakan panen yang melimpah. Ia terus mencari kolam-kolam tetapi ia hanya menemukan sumber daya umum dan meskipun jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang penting. Kamp pangkalan suku Dongfang pasti memiliki banyak hal yang bagus. Tetapi ada banyak sekali kolam sementara jangkauan pengintaian Fang Yuan tidak terlalu jauh, ditambah dengan para dewa Gu jalur iblis pesaing lainnya, jumlah sumber daya yang dapat ia rampas akan bergantung pada keberuntungan. Tak lama kemudian, keberuntungan datang sekali lagi untuknya. Ia melihat sebuah kolam yang dalam. Yang terkumpul di kolam yang sangat dalam ini bukanlah air, tetapi api. Api berkobar liar di dalamnya. Ini adalah kolam api khusus. Fang Yuan menggunakan beberapa metode investigasi secara berurutan dan menemukan sekelompok binatang piton yang hidup di kolam ini. Fang Yuan menemukan identitas mereka dan menemukan bahwa mereka adalah ular piton naga api yang menakutkan. Seekor ular piton naga api yang menakutkan dewasa sangat besar, panjangnya hampir 100 meter dan tubuhnya setebal menara. Ular piton naga api yang menakutkan itu memiliki sisik merah tua, tanduk tajam di kepalanya, dan sepasang mata merah darah. Lidahnya berwarna ungu aneh, dan ketika ia menjentikkan lidahnya, orang bisa melihat api biru yang menakutkan melingkari lidahnya. Ini adalah sarang ular, meskipun tidak ada ular piton naga api yang menakutkan tingkat binatang buas di dalamnya. Jumlah ular piton naga api yang menakutkan yang normal sangat tinggi. Ular-ular itu ditumpuk di atas satu sama lain, menggeliat dan bergerak-gerak, menciptakan tontonan yang mengerikan. Namun, Fang Yuan merasa bersemangat, semua bagian dari ular piton naga api yang menakutkan itu berharga. Misalnya, darahnya adalah makanan terbaik untuk beberapa cacing Gu jalur darah, kulitnya, uratnya, dan bagian lainnya adalah bahan kelas atas untuk memurnikan banyak cacing Gu. Secara khusus, kantong empedu ular piton naga api yang menakutkan sangat berharga, dan ada pasar untuknya di surga kuning harta karun. Ular piton naga api yang menakutkan biasanya hidup dalam bentuk keluarga kecil. Aku ingin tahu metode apa yang digunakan suku Dongfang untuk membuat begitu banyak ular piton naga api yang menakutkan hidup bersama. Metode ini mungkin tidak terlalu rumit, tetapi cukup efektif dan memberikan peningkatan ekstrim pada tingkat reproduksi ular piton naga api yang menakutkan. Fang Yuan dapat memahami beberapa detail metode tersebut. Ngomong-ngomong, dia telah memperoleh beberapa telur ular piton naga api yang menakutkan di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Sekarang, telur-telur itu telah berhasil menetas. Ular piton naga api yang menakutkan itu hidup di tanah terberkati Hu Immortal, tetapi Fang Yuan telah mengabaikannya karena jumlahnya sangat sedikit. Jika dia dapat memperoleh sekelompok besar ular piton naga api yang menakutkan ini dan membesarkannya di tanah terberkati Hu Immortal, dia akan memiliki persediaan empedu ular piton naga api yang menakutkan secara terus-menerus di masa depan, yang dapat dijual di surga harta karun kuning dan menjadi sumber pendapatan kecil. Meskipun Fang Yuan terlibat dalam bisnis besar Gu, tetapi perhitungan cepat memberitahunya bahwa keuntungan dari penjualan empedu ular piton naga api yang menakutkan juga agak menguntungkan. Mengambil tindakan lebih baik daripada berpikir, Fang Yuan segera meraih dengan tangan raksasa jalur kekuatannya. Dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya dengan benar, meremas banyak ular piton naga api yang menakutkan hingga mati. Bagaimanapun, perubahan dalam bentuk gerakan ini khusus untuk mencengkeram dengan kuat, dan agak kurang dalam aspek kontrol yang baik. Dia menangkap lusinan, tetapi masih banyak ular piton naga api yang menakutkan di kolam. Dia perlahan mulai menjadi tidak sabar. Dia tidak memiliki metode yang efektif untuk mengumpulkan ular piton, jadi dia hanya bisa bertindak gegabah. Namun, dia punya waktu terbatas sekarang. Fang Yuan akhirnya menangkap sebagian besar, mencapai jumlah 10.000 sebelum dia dengan tegas berhenti dan meninggalkan kolam api ini. Dia terus menjarah sumber daya saat dia bepergian, dan kadang-kadang melihat banyak Gu Master Fana. Beberapa dari Gu Master ini melarikan diri dengan panik di sepanjang area di antara kolam, sementara beberapa menyembunyikan diri, bersembunyi di bawah tanah, di bawah batu-batu besar dan sebagainya. Saat Fang Yuan dengan megah terbang menjauh, para Gu Master ini mendapatkan kembali akal sehat mereka dari kengerian itu. Beberapa Gu Master yang bersembunyi masih berpikir mereka bisa bersembunyi, tetapi sebenarnya sudah ditemukan oleh Fang Yuan, hanya saja dia tidak punya niat untuk menyerang mereka. Ketika Pisui Han dan yang lainnya menyerang tanah yang diberkati,
mereka telah menciptakan keributan besar yang telah mengejutkan anggota suku Dongfang di tanah yang diberkati Jadepul. Di 5 wilayah, sebagian besar manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Abadi sepanjang hidup mereka. Dibandingkan dengan populasi yang sangat besar ini, jumlah Dewa Abadi sangat sedikit, hanya sebagian kecil. Pada saat yang sama, Dewa Abadi juga khawatir dengan tekanan untuk bertahan hidup mereka sendiri, sibuk menangani masalah seperti itu setiap hari, umumnya tanpa waktu untuk membuat diri mereka riang dan santai. Bagi kebanyakan orang, Dewa Abadi Gu hanyalah tokoh samar dalam legenda. Namun, manusia di tanah terberkati Jadepul adalah inti suku Dongfang, mereka tahu banyak detail di dalamnya. Dengan demikian, mereka bahkan lebih menyadari perbedaan antara abadi dan manusia, jurang yang seperti jurang antara langit dan bumi. Mereka tidak berpikir untuk melakukan perlawanan yang tidak berarti dan berlari untuk menyelamatkan diri, sambil segera menghubungi Dewa Abadi Gu dari suku Dongfang. Ini tidak diragukan lagi merupakan langkah yang bijaksana. Fang Yuan dan Dewa Abadi Gu jalur iblis ini adalah orang-orang yang sangat mengutamakan keuntungan, dan tidak ingin menyerang manusia ini. Dengan demikian, manusia ini sebenarnya lebih beruntung daripada binatang buas, mereka mampu bertahan hidup selama bencana ini. Fang Yuan terbang melewati kolam demi kolam. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan urgensi yang meningkat, dan mulai meninggalkan beberapa sumber daya umum. Sumber daya ini tidak berharga dan tersedia dengan mudah. Pada saat yang sama, Fang Yuan tetap waspada, sesuai dengan sifat Dongfang Changfan yang berpandangan jauh ke depan, mustahil baginya untuk tidak membuat beberapa pengaturan di tanah terberkati Jadepul. Saat ia perlahan terbang ke kejauhan, Fang Yuan tiba-tiba melihat kolam-kolam yang dalam tanpa air. Kolam-kolam ini benar-benar kering. Ada banyak dari mereka, sekitar 50 hingga 60, saling berhubungan erat, dan mencakup rentang puluhan li. Fang Yuan tergerak dalam hati saat ia berbelok tajam, dengan cepat mendekati kolam-kolam ini. Aku menemukan kolam-kolam ini terlebih dahulu, laba-laba penyesalan di dalam adalah milikku. Bukankah kau agak terlalu serakah? Kau telah mengumpulkan begitu banyak laba-laba penyesalan, dan laba-laba penyesalan di sini telah berkembang biak dalam rentang yang sangat luas, dan kau ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Saat Fang Yuan terbang mendekat, ia menemukan 2 dewa. Gu jalur iblis, di tepi kolam, berdebat tentang siapa yang seharusnya memiliki kolam-kolam itu. Suasananya tegang dan serius. Ketika mereka melihat Fang Yuan terbang mendekat, kedua dewa Gu itu memucat dan segera menghentikan pertengkaran mereka, dan malah berdiri berdampingan. Senior, mohon maaf, tetapi laba-laba yang menyesal di sini ditemukan oleh kami, saudara-saudara. Menurut aturan, seorang dewa Gu mulai berbicara dengan ekspresi gugup dan waspada. Saya mendengar beberapa berita yang mengatakan bahwa ada sebuah kolam di barat laut tempat banyak kelompok besar ikan gelembung udara hidup di dalamnya. Beberapa dewa Gu berjuang untuk mendapatkannya. Dewa Gu lainnya mencoba mengalihkan bencana ini. Fang Yuan tertawa sinis, maksudmu aku harus pergi. Saat dia selesai berbicara, 2 tangan raksasa jalur kekuatan terbang keluar dan melayang di kedua sisinya. Sebuah sikap yang menunjukkan bahwa dia ingin membuat masalah. Kedua dewa Gu jalur iblis itu memucat saat melihat ini, sementara dalam hati terus-menerus mengeluh atas kemalangan mereka. Mereka secara pribadi telah melihat kekuatan Fang Yuan belum lama ini, bahkan Pi Sui Han tidak mampu menang. Terlebih lagi, keduanya hanya berada di tingkat terbawah peringkat 6, konsekuensinya akan sangat buruk jika terjadi konflik dengan ahli yang kuat seperti Fang Yuan. Namun, sumber daya di sekitar mereka benar-benar dalam skala besar. Seperti kata pepatah, manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Salah satu dewa Gu jalur iblis akhirnya mengumpulkan keberanian, senior, kami menemukan sumber daya ini terlebih dahulu, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Ketika Anda menetapkan aturan dengan Tuan Pi Sui Han, kami juga hadir. Jalur iblis kami selalu tentang berlari dan mengamuk dengan bebas, aturan apa? Berbicara tentang aturan untuk segalanya, mengapa Anda tidak bergabung saja dengan jalur yang benar? Terlebih lagi, status apa yang Anda miliki? Hanya Pi Sui Han yang memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang beberapa aturan dengan saya. Fang Yuan memiliki sikap yang garang, kedua tangan raksasa jalur kekuatan terus maju perlahan saat ia secara terbuka memamerkan kehebatannya. Kedua Gu immortal jalur iblis itu tidak lagi berani berbicara, tetapi masih enggan untuk pergi.
Gu Immortal jalur iblis lainnya tampaknya telah memantapkan tekadnya, saat ia tiba-tiba berbicara, "Senior, laba-laba penyesalan ini sangat berguna bagiku dan aku telah mencari mereka dengan susah payah. Bagaimana kalau aku menggunakan informasi yang bernilai sama sebagai gantinya?" Informasi apa? Fang Yuan berhenti menggerakkan tangan raksasa jalur kekuatan itu. Informasi ini menyangkut Minuscule Mountain. Gu Immortal jalur iblis itu berbicara langsung. "Minuscule Mountain, hahaha." Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak sebelum berbicara dengan nada mengancam. "Bagus, aku akan menukarnya denganmu, tetapi aku sangat berharap informasimu benar, jika tidak." "Benar? Itu pasti benar. Aku datang dari arah itu tetapi dengan kultivasiku, aku tidak dapat menerobos, jadi aku mundur. Tetapi bagi senior, itu seperti itu hanya dimaksudkan untukmu." Saat dia mengatakan ini, Gu Immortal jalur iblis diam-diam mengirimkan informasi yang berisi detail yang tepat kepada Fang Yuan. Mata Fang Yuan menyipit saat dia mendengar informasi itu, dan berkata dengan santai, "Bagus, aku akan mengingat informasi ini untuk saat ini, tetapi apakah itu benar masih perlu diperiksa? Serahkan laba-laba penyesalan yang baru saja kamu kumpulkan. Senior, kamu." Mata Gu Immortal jalur iblis membelalak, wajahnya memerah karena marah. Fang Yuan tersenyum jahat, berbicara seolah-olah memang begitulah seharusnya. "Bagaimana aku tahu apakah informasimu benar atau salah? Bagaimana jika itu palsu? Laba-laba yang menyesal ini adalah jaminan. Jangan khawatir, aku hanya menginginkan ini saja, kau bisa mengambil sisanya." "Senior, Anda meminta 20% dari total laba-laba penyesalan." Gu Immortal jalur iblis menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak berani melawan. Gu Immortal jalur iblis lainnya berdiri di samping, tertawa dalam hati. Dia pasti akan bekerja sama dengan Gu Immortal jalur iblis yang diperas dan melawan Fang Yuan jika Fang Yuan meminta laba-laba penyesalan di kolam. Tetapi yang diinginkan Fang Yuan adalah bagian yang telah dikumpulkan, yang merupakan masalah yang berbeda. Kelompok laba-laba penyesalan yang disimpan di lubang abadi seperti tanaman yang telah dipanen, sulit untuk mengembalikannya dan mereka milik Gu Immortal sendiri. Manfaat Gu Immortal jalur iblis yang menyaksikan tidak diganggu oleh Fang Yuan, dan dengan demikian merasa senang atas kemalangan Gu Immortal lainnya. Gu Immortal jalur iblis yang diperas merasa hatinya tenggelam dan menjadi dingin ketika Gu Immortal di sampingnya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Betapa menyakitkannya menyerahkan hasil panen yang telah dipanen. "Baiklah, serahkan dengan cepat. Aku masih harus bergegas, waktu mendesak." Fang Yuan mendesak dengan tidak sabar. "Senior, jika kau mengingkari janjimu, maka bukankah aku akan..." Gu Immortal jalur iblis yang diperas itu mengeluarkan kata-kata dari giginya yang terkatup rapat. Apakah kau benar-benar berpikir aku orang yang tidak tahu malu? Aku ini seniormu, mengapa aku harus menipu kalian, junior?" Fang Yuan menjawab dengan nada yang sangat tidak senang, dan pada saat yang sama, mengeluarkan 2 tangan raksasa jalur kekuatan lainnya sebanyak 4 tangan raksasa jalur kekuatan melayang di udara. 2 dewa Gu jalur iblis itu tanpa sadar melangkah mundur, tekanan mental yang diberikan Fang Yuan kepada mereka terlalu besar. Mereka adalah pihak yang lebih lemah, apalagi yang bisa mereka lakukan. Ekspresi dewa Gu jalur iblis yang diperas terus berfluktuasi sebelum akhirnya berubah menjadi sikap tunduk, saat ia menyerahkan laba-laba penyesalan yang dikumpulkannya kepada Fang Yuan. Fang Yuan tidak berlama-lama setelah menerimanya, dan segera pergi. 2 dewa Gu jalur iblis itu segera mengembuskan napas lega. Dewa Gu yang diperas itu menunjukkan ekspresi marah saat ia mengutuk sambil menatap sosok Fang Yuan yang berangsur-angsur surut. "Iblis tua, kuharap kau mati di sana. Berhentilah berteriak, bagaimana kau bisa yakin dia tidak punya cara untuk mendengar kita? Berhati-hatilah agar dia tidak kembali untuk mencari masalah dengan kita." Dewa Gu jalur iblis lainnya dengan cepat berusaha menghentikan Dewa Gu yang diperas itu. Keduanya saling berpandangan, keduanya tercengang sesaat sebelum mereka tiba-tiba bereaksi, menciptakan jarak di antara mereka. Saat berikutnya, persaingan sengit dimulai, keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka dan diam-diam menjarah laba-laba penyesalan di kolam. Gunung Minuscule, laut yang menawan. Fang Yuan dengan cepat mendekati lokasi dalam informasi tersebut. Awalnya dia tidak berencana untuk mengumpulkan laba-laba penyesalan, karena dia tidak memiliki metode untuk mengumpulkannya. Laba-laba penyesalan tidak terlalu berharga baginya dan dia sudah berencana untuk melepaskannya. Siapa yang mengira bahwa dengan sedikit pemerasan,
dia tidak hanya dapat menghemat waktu dalam mendapatkan sejumlah besar laba-laba penyesalan dengan segera, tetapi juga memperoleh informasi penting. Fang Yuan merenungkan dan merasa informasi ini agak dapat diandalkan. Miniman adalah jenis manusia varian. Gunung Miniskule adalah surga bagi Miniman, itu adalah fondasi mereka. Ini tercatat dalam lebih besar dari. Miniman biasanya berukuran sebesar jari, dan memiliki sayap tipis dan transparan di belakang mereka. Mereka bertahan hidup dengan nektar dari bunga atau getah dari tumbuhan. Setiap manusia varian memiliki kemampuan khusus yang lebih kuat dari manusia. Misalnya, manusia berbulu ahli dalam pemurnian gu, manusia batu hidup di bawah tanah, ahli dalam pertambangan, dan segala macam biji tumbuh di tubuh mereka. Manusia salju tahan dingin, manusia tinta memiliki pengetahuan yang kaya. Manusia mini ahli dalam menanam tanaman dan pohon, di daerah tempat mereka tinggal, vegetasi sangat subur, dan bunga bermekaran sepanjang tahun. Yang lebih penting, Gunung Miniskule mungkin kecil tetapi merupakan gunung asli dan membutuhkan sejumlah besar ki bumi untuk menstabilkan bentuk pegunungannya. Merupakan beban yang sangat besar untuk menempatkan gunung legendaris seperti itu di dalam lubang abadi seseorang. Para dewa gu tidak dapat mengambilnya begitu saja, terlebih lagi Gunung Miniskule ini bukanlah milik pribadi dewa gu manapun dari suku Dongfang. Lubang abadi Dewa Gu, yang tersembunyi di dalam tubuh mereka, memiliki jumlah ki langit dan bumi yang terbatas. Jika Gunung Miniskule ditempatkan untuk waktu yang lama di lubang abadi seperti itu, banyak ki bumi akan diserap untuk mempertahankan gunung legendaris ini, yang menyebabkan ketidakseimbangan ki langit dan bumi di dalam lubang abadi. Jadi, Gunung Miniskule ditempatkan di tanah terberkati Jadepul hampir sepanjang waktu. Alasannya, itu karena tanah terberkati Jadepul ditempatkan di tanah di luar di dataran utara. Itu akan terus-menerus menyerap ki langit dan bumi yang tak terbatas dari dunia luar, jadi tidak perlu takut dengan beban Gunung Miniskule. Gunung Danghun milik Fang Yuan juga berada dalam situasi yang sama. Gunung Danghun perlu menyerap ki bumi, jika tidak, gunung itu akan runtuh. Untungnya, tanah suci Hu Immortal ditempatkan di Gunung Tianti, yang dari sana ia terus-menerus menyerap ki langit dan bumi, sehingga tidak perlu takut akan konsumsi Gunung Danghun. Jika ditempatkan di lubang abadi perilisan atau Heilou-lan, jika mereka berpindah-pindah untuk waktu yang lama, mereka tidak akan mampu menanggung konsumsi itu bahkan jika mereka adalah Dewa Gu peringkat 8, dan perlu menempatkan lubang abadi mereka di dunia luar untuk menyerap ki langit dan bumi, dan menstabilkan dunia lubang abadi mereka. Di sebelah kolam dalam yang tampaknya biasa saja. Fang Yuan, mengapa dia ada di sini? Perilisan dan Heilou-lan, yang bersembunyi, mendeteksi keberadaan Fang Yuan. Keduanya diam-diam setuju untuk mencari pondok jerami. Pondok jerami tidak lagi berada di posisi semula, tetapi keduanya masih memiliki panen yang besar. Di lokasi itu, mereka menemukan sekelompok belut dunia bawah. Setelah itu, mereka mencari kemana-mana dan akhirnya menemukan jejak Gunung Miniskule. Namun, ketika mereka tiba di tempat ini, mereka terhalang dan dengan demikian berada dalam dilema. Keduanya sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan ketika Fang Yuan muncul dalam jangkauan deteksi mereka. Perilisan masih memiliki sedikit harapan ketika dia berkata kepada Heilou-lan, Fang Yuan tidak memiliki metode investigasi yang kuat, metode penyembunyian kita adalah gerakan pembunuh abadi, selama kita tidak menunjukkan diri kita, dia pasti tidak akan dapat mendeteksi kita. Mungkin dia hanya lewat. Heilou-lan telah menderita kerugian besar dari Fang Yuan, mengerutkan kening karena dia memiliki firasat buruk. Kita sama sekali tidak bisa meremehkan orang ini. Benar saja, saat berikutnya, Fang Yuan perlahan mendarat dari udara dan dengan cepat mendekati mereka, targetnya adalah kolam tempat mereka berada. Ekspresi perilisan tenggelam karena angan-angannya tidak terwujud. Fang Yuan telah tiba di tempat yang diberikan dalam informasi. Kolam dalam di depannya ini tampak sangat biasa dan biasa-biasa saja. Namun Fang Yuan masih memiliki beberapa harapan. Menurut kata-kata Gu Immortal jalur iblis itu, ini adalah tanah ilusi. Di dalamnya ada pohon persik ilusi yang dapat menambah kekuatan yang sama dengan binatang buas, dan dapat menciptakan ilusi untuk melindungi diri mereka sendiri. Seorang Gu Immortal hanya dapat menyimpulkan beberapa petunjuk ketika mereka berjalan di dalam. Fang Yuan meningkatkan pertahanannya, dan baru saja akan melangkah masuk ketika dua sosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Fang Yuan, tunggu sebentar. Perilisan mentransmisikan suaranya. Heilou-lan berdiri diam di samping.
Oh, kalian berdua. Mata Fang Yuan berbinar, saat dia berbicara dengan sedikit senyum. Nada suaranya mengandung sedikit ejekan, sebagai sekutu, mereka tidak memberitahunya tentang petunjuk sebesar itu, jelas mereka telah berpikir untuk memonopoli keuntungan bagi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, dia menemukan mereka secara tidak sengaja. Hei Loulan adalah orang yang tangguh dan berbicara tanpa canggung atau malu. Fang Yuan, kamu datang pada waktu yang tepat, kami hanya khawatir tentang cara masuk ke tempat ini. Peri Lisan adalah seorang Gu Immortal veteran dan juga tidak malu, melanjutkan, benar. Tempat ini disebut Laut yang Menawan dan merupakan wilayah terlarang dari tanah yang diberkati Jadepul. Tempat ini terutama terdiri dari hutan pohon persik ilusi, ada banyak pohon persik, dan ilusinya sangat kuat. Di bawah pepohonan ada lautan rumput dan bunga. Hamparan rumput ground mat yang luas seperti karpet hijau yang tak berujung. Lautan bunga berwarna-warni mengeluarkan aroma yang dalam, dan puluhan ribu bunga hati ungu beracun hampir mekar. Tatapan Fang Yuan sedikit terfokus. Gu Immortal jalur iblis itu memiliki niat jahat, dia hanya mengatakan bahwa ada pohon persik ilusi tetapi tidak menyebutkan jumlahnya. Adapun rumput alas tanah dan bunga hati beracun ungu, dia bahkan tidak menyebutkannya. Rumput alas tanah biasa saja, tetapi dengan jumlah sebanyak itu, pasti ada rumput alas tanah Gu. Gu jalur kayu ini hanya memiliki satu efek yaitu membuat makhluk hidup langsung tertidur. Bunga hati beracun ungu seringkali menciptakan Gu hati beracun. Gu ini tidak berbentuk dan tidak berwarna, dan mengeluarkan sedikit aroma yang dapat membuat seseorang merasa mabuk, tetapi merusak hati mereka. Namun, ini hanya ketidaknyamanan kecil sejauh menyangkut Fang Yuan. Fang Yuan tidak mengolah jalur racun dan juga tidak memiliki metode jalur kekuatan yang dapat bertahan melawan racun, tetapi ia memiliki tubuh zombie abadi, yang sangat tahan terhadap racun. Ia juga memiliki Gu abadi jalur racun, hati wanita. Peri Lisan melihat Fang Yuan mendengarkan dengan saksama tetapi sama sekali tidak peduli, dan melanjutkan, hal-hal yang telah kusebutkan mungkin jumlahnya banyak, tetapi itu hanya masalah kecil bagi kami para Dewa Gu. Faktanya, sekelompok serigala persik tinggal di hutan pohon persik ilusi, dengan jumlah mendekati 30. Selain itu, Laut yang Menawan ini sebenarnya adalah formasi Gu dan di kedalamannya terdapat Gunung Miniskule. Gunung Miniskule dijaga oleh Dewa Gu, aura mereka tidak pasti dan jumlahnya juga tidak jelas. Ekspresi Fang Yuan berubah. Serigala persik adalah binatang buas yang terpencil, sebanding dengan Dewa Gu peringkat 6. Sekelompok serigala persik seperti sekelompok Dewa Gu dalam hal kekuatan. Gunung Miniskule adalah rumah bagi para miniman. Para dewa abadi di dalamnya mungkin adalah dewa abadi miniman, dan terlepas dari berapapun jumlahnya, bahkan satu pun akan sulit dihadapi. Binatang buas yang terpencil memiliki kebijaksanaan yang rendah, tetapi dewa abadi Gu manusia varian memiliki kebijaksanaan yang dapat mencapai tingkat yang sama dengan dewa abadi Gu manusia. Memiliki kebijaksanaan dan kekurangannya adalah dua tingkat ancaman yang sama sekali berbeda. Fang Yuan tiba-tiba menyadari mengapa keduanya bersembunyi di pinggiran. Dia mengamati keduanya lagi, dan dengan pengalamannya, dia segera menemukan tanda-tanda pertarungan sengit di tubuh Peri Lisan dan Hei Loulan, meskipun mereka telah berusaha merawat mereka sebaik mungkin. Peri Lisan adalah dewa abadi jalur kayu, tidak diragukan lagi bahwa Gunung Miniskule dan Miniman sangat menarik baginya. Di lingkungan seperti Laut yang Menawan, kekuatan pertempuran Peri Lisan seharusnya melampaui keadaan normalnya. Mereka menerobos ke kedalaman lautan bunga, tetapi masih dipaksa mundur. Pertahanan Laut yang Menawan jauh melampaui perkiraan saya yang paling penuh harapan. Fang Yuan tidak berbicara tetapi pikirannya yang cerdik berpikir cepat dan menyimpulkan banyak fakta dari perilaku mereka. Fang Yuan, jika kamu bergerak sendiri, kentunganmu akan sangat rendah. Kami memanfaatkan kecerobohan pihak lain dan diam-diam menyelinap masuk melalui celah-celah di kelompok serigala persik. Sekarang Gunung Miniskule telah disiagakan, pertahanannya pasti akan ketat. Selama kita bekerja sama dengan tulus, kita mungkin bisa menelan daging yang berair ini. Hei Loulan membujuk. Peri Lisan juga menambahkan, Fang Yuan, aku tahu kamu memiliki jalur kekuatan Gu abadi, Gunung Penarik. Kita bisa bekerja sama, tetapi aku harus memiliki Gunung Miniskule. Kamu tidak perlu khawatir, meskipun, aku pasti akan memberimu hadiah yang memuaskan. Fang Yuan tidak segera menjawab, malah menundukkan kepalanya untuk memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan memecah keheningan,
tersenyum pahit, di bawah daging yang berair ini ada tulang yang sangat keras. Gunung Miniskule sangat bagus, tetapi waktunya terbatas, aku tidak ingin menghabiskan semuanya di sini. Aku menyarankan kalian berdua untuk menghilangkan pikiran yang tidak realistis, masih banyak sumber daya di luar sana yang jauh lebih mudah diambil, mengapa mengambil risiko yang tidak perlu? Apa, Fang Yuan, kamu benar-benar berpikir untuk mundur? Peri Lisan tidak bisa mempercayai telinganya. Hei Loulan mengerutkan kening, membujuk, Fang Yuan, kami telah menemukan Gunung Miniskule, bisa dikatakan itu adalah kesempatan langka. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu mungkin akan menyesalinya nanti. Sikap Fang Yuan tegas, pertahanannya ketat, yang penting ada Dewa Gu yang menjaganya, juga sekelompok serigala persik. Bahkan jika semua Dewa Gu jalur iblis di tanah terberkati ini berkumpul bersama, akan butuh waktu untuk menerobos tempat ini. Apakah Dongfang Changfan akan memberi kita waktu ini? Bahkan jika Dongfang Changfan terhalang, bagaimana dengan Dewa Gu jalur iblis lainnya? Peri Lisan melangkah maju, Fang Yuan, aku akui apa yang kau katakan itu masuk akal, tetapi ini adalah Gunung Miniskule yang sedang kita bicarakan, nilainya bahkan mungkin lebih tinggi daripada tanah terberkati Jade Pool lainnya. Hahaha, Peri, kau tidak perlu membujukku. Aku akan pergi. Fang Yuan tertawa keras sebelum langsung terbang menjauh. Kedua peri itu masih tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat dan bahkan ragu-ragu. Fang Yuan seharusnya tidak main-main dan menipu kita untuk menunggu saat yang tepat untuk ikut campur dan mendapatkan keuntungan dengan murah, kan? Itu tidak mungkin. Kita telah membentuk aliansi pegunungan bersalju, dia harus tetap diam atau mengatakan kebenaran. Sesaat, saat mereka menatap sosok Fang Yuan yang semakin menjauh di cakrawala, kedua wanita itu menunjukkan ekspresi aneh plop. Ikan naga buas yang terpencil itu menabrak air, menciptakan gelombang besar yang tingginya beberapa meter. Fang Yuan berjubah hitam, wajahnya tersembunyi saat dia berdiri di udara, ada 6 tangan raksasa jalur kekuatan yang berputar di sekitar tubuhnya. Ikan naga buas yang terpencil itu menjerit, memasuki air, dan tidak ingin melawan Fang Yuan lagi, ia berenang ke bagian air yang lebih dalam. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, apakah kamu pikir dengan bersembunyi di bawah air, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Gu abadi menarik air, tubuh Fang Yuan bergetar, dia mengulurkan tangan kiri dan kanannya saat dia perlahan meraih kolam yang dalam, yang selebar danau, dari jauh. Kekuatan tak berbentuk menahan air danau, seolah-olah kain tebal di bawah air sedang ditarik ke atas. Kolom air yang mengalir tebal memiliki banyak ikan naga biasa di dalamnya, saat mereka mengalir ke lubang abadi Fang Yuan. Setelah Fang Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada Hei Loulan dan Peri Lisan, dia tidak menghabiskan banyak waktu sebelum dia menemukan kolam yang dalam ini. Kolam dalam ini adalah kolam dengan air paling banyak yang pernah dilihatnya sejauh ini, seperti danau besar. Suku Dongfang secara khusus menciptakannya dan memelihara 900.000 ikan naga di dalamnya, di antaranya ada ikan naga buas yang terpencil. Fang Yuan dalam suasana hati yang bersemangat, dia maju dan mengambil mereka untuk dirinya sendiri. Ikan naga buas yang terpencil itu maju dan melawannya, pada akhirnya, Fang Yuan menggunakan beberapa tangan raksasa jalur kekuatan dan dengan mudah mengalahkannya. Meskipun ikan naga itu memiliki naga dalam namanya, ia sangat biasa-biasa saja dalam bertarung. Selain itu, ikan naga ini mungkin adalah binatang buas yang terpencil, tetapi ia tidak memiliki gu abadi, ia hampir berada di tingkat paling bawah dari binatang buas yang terpencil. Namun, daging ikan naga adalah bahan makanan dengan berbagai macam aplikasi. Tidak hanya binatang buas dan manusia varian dapat memakannya, mereka juga dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dan diberikan kepada cacing gu. Di surga kuning harta karun, bisnis daging ikan naga telah lama berkembang, setiap transaksi menghasilkan sejumlah besar keuntungan. Begitu banyak ikan naga, kumpulan ikan naga ini mungkin dikumpulkan selama 100 tahun oleh suku Dongfang. Tapi sekarang, ini semua milikku, hahaha. Fang Yuan merasa gembira, dia terus mengaktifkan gu abadi penarik air tanpa berhenti. Untungnya, dia memiliki gu abadi penarik air, jika tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk mengumpulkan sumber daya yang sangat berharga dan besar. Bum bum bum, jauh di sana, pertempuran para dewa gu dapat terdengar. Fang Yuan mengumpulkan ikan naga saat dia melihat sekeliling, tatapannya dalam saat dia berpikir, sepertinya di sisi Hei Loulan, mereka sudah mulai menyerang lautan yang menawan.
Dia tidak menyesali keputusannya untuk menyerah pada Gunung Miniskule. Di dunia ini, banyak hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Teori mudah dipahami, tetapi ketika sampai pada pelaksanaan, berapa banyak orang yang bisa berhasil. Jadi, di depan keuntungan besar, sulit untuk memutuskan apa yang harus dilepaskan dan apa yang harus dikejar. Terutama ketika Gunung Miniskule memiliki nilai yang sangat besar bagi Peri Lisan secara pribadi. Meskipun Gu Vital Peri Lisan adalah Gu Janji Gunung dan dia adalah Gu Abadi Jalur Informasi, ketika dia bertarung, sebagian besar metodenya adalah teknik jalur kayu. Karena dia juga mengolah jalur kayu, bukaan abadinya mungkin sebagian besar melibatkan menanam bunga dan tanaman sebagai pendapatannya. Lebih besar dari telah mencatat detailnya, itu membuat Gunung Miniskule semakin menarik. Tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk mengambil Gunung Miniskule? Itu terlalu sulit, hanya ada sedikit harapan. Karena Gu Abadi Jalur Iblis itu memberikan informasi ini kepada Fang Yuan dengan begitu mudah, dia mungkin juga akan memberitahu orang lain. Atau mungkin, sudah ada Gu Abadi yang tahu sejak lama. Menyerang daerah terlarang, menguasai lautan, akan menciptakan keributan besar, bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari orang-orang seperti Pisui Han. Meskipun lebih banyak orang berarti kekuatan yang lebih besar untuk menyerang, Gu Immortal Jalur Iblis menangani masalah secara individual, Fang Yuan sangat menyadari sifat mereka. Sebelumnya, selama pertempuran di Taikiyu, jika bukan karena Gu Immortal Jalur Iblis yang bertarung di antara mereka sendiri, bagaimana Dong Fang Changfan bisa berhasil menguasainya dengan mudah. Jadi, pada dasarnya ada sedikit harapan untuk mendapatkan Miniskule Mountain. Apakah Peri Lisan dan Hei Loulan tidak tahu bahwa peluangnya tipis? Itu karena keuntungan ini terlalu besar, para Gu Immortal sangat tersentuh, bahkan jika hanya ada sedikit harapan, mereka akan mati-matian meraihnya. Raungan naga yang keras mengganggu pikiran Fang Yuan. Ikan naga besar itu melompat keluar dari air, matanya berwarna merah darah saat menyerang Fang Yuan. Fang Yuan telah menduga ini, dia menghantam dengan 4 tangan raksasa jalur kekuatan. Metode yang digunakannya untuk menyedot air kolam dalam itu sangat efisien, ia hanya butuh sedikit waktu untuk mengeringkan kolam itu. Jadi, ikan naga itu sudah menjadi hewan yang terpojok, jika ia tidak menyerang sekarang, sudah terlambat. Namun, menghadapi Fang Yuan, yang memiliki kekuatan tempur peringkat 7, perjuangan terakhir ikan naga itu dengan cepat menemui kemunduran besar, ia akhirnya terluka parah. Lebih dari 10 napas waktu kemudian, ikan naga buas yang terluka parah itu dikirim ke lubang abadi Fang Yuan menggunakan tangan raksasa jalur kekuatan. Setelah menghabiskan lebih banyak usaha, kolam yang besar dan dalam ini hampir mengering, semua ikan naga di dalamnya dikumpulkan ke dalam lubangnya. Untuk mengambil ikan naga ini, ia menghabiskan total 4 manik saripati abadi anggur hijau, tetapi Fang Yuan tampak sangat gembira di matanya. Sejak ia memasuki tanah terberkati Jadepul, ia memperoleh air minyak, hiu sirip serigala binatang buas yang terpencil, ular piton naga api yang menakutkan, beberapa sumber daya biasa, dan sekumpulan laba-laba yang menyesal. Dari segi nilai, kelompok ikan naga yang baru diperoleh ini berada di puncak, lebih berharga daripada hiu sirip serigala binatang buas yang terpencil, yang berada di posisi kedua dengan selisih yang tipis. Sekumpulan ikan naga ini terlalu besar, jumlahnya hampir 1 juta. Dengan fondasi yang begitu dalam, selama ia berusaha keras untuk memeliharanya, itu akan menjadi sumber pendapatan yang tak ada habisnya. Di sisi Hei Loulan, pertempuran sengit masih berlangsung. Fang Yuan tidak berbalik, ia terbang menuju area yang lebih jauh. Tidak lama kemudian, ia berhenti dan sangat gembira melihat hutan lebat di bawahnya. Hutan itu membentang sangat luas, di tengah hutan, ada kolam air yang menutupi area seukuran rumah. Seluruh hutan ditanami demi kolam ini. Atau lebih tepatnya, karena kolam ini memelihara sekelompok ikan aneh, ikan mas sastra. Ikan mas sastra dan ikan mas bela diri sejati dikenal sebagai ikan mas kembaran sastra dan bela diri. Tak disangka di suku Dongfang, mereka punya lebih dari 10 ikan mas sastra. Fang Yuan segera turun dengan penuh kegembiraan. Ikan mas sastra sangat sulit ditangkap, jumlahnya sedikit, bahkan di Laut Timur, mereka sangat jarang. Ikan mas sastra biasanya tetap diam di air, bergerak mengikuti arus air. Begitu mereka menggerakkan ekor mereka, dan berenang perlahan, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi kiteks, bahkan Dewa Gu, tanpa metode khusus, tidak dapat menangkap mereka, mereka hanya bisa menonton dengan sia-sia.
Ketika Fang Yuan datang ke sini, ikan mas sastra menjadi waspada, mereka berubah menjadi kiteks saat mereka bergerak, meresapi air. Bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum percaya diri, Dewa Gu air penariknya dapat mengendalikan arus air. Selama ikan mas sastra tidak meninggalkan kolam, baginya, mereka sama saja dengan tertangkap. Namun, saat ia hendak bergerak, seorang Gu immortal jalur iblis muncul dan membubung ke udara. Senior, mohon tunggu, titik sumber daya ini telah saya tempati. Gu immortal jalur iblis ini kurus, ia tersenyum saat mengatakannya. Ia hanya peringkat 6, tetapi ia tidak takut saat menghadapi Fang Yuan. Siapa kau? Ekspresi Fang Yuan tidak berubah. Junior ini adalah Zhou Ping. Gu immortal jalur iblis itu menangkupkan tinjunya. Fang Yuan tertawa sinis, mengancam, Junior Zhou Ping, kau punya nyali, berani menghalangi jalanku. Dengan tingkat kultivasimu, kau tidak pantas membicarakan aturan denganku. Gu immortal jalur iblis, Zhou Ping, malah tersenyum, tidak, aku secara alami tidak mampu mengalahkan senior. Namun aku memiliki beberapa wawasan dalam terbang, aku memiliki 2 jurus pembunuh abadi. Bahkan cendekiawan bebas, Hei Cheng, dan peri Le Yao tidak dapat menangkapku. Jika senior menginginkan ikan mas sastra, kau dapat bertukar denganku. Jika tidak, meskipun aku tidak dapat mengalahkan senior, aku dapat menghancurkan kolam ini dalam sekejap. Fang Yuan terdiam, matanya bersinar dengan cahaya yang kejam saat dia mengamati Zhou Ping. Zhou Ping tidak tergerak, dia tenang dan kalem karena kartu trufnya. Ini adalah keuntungan dari seorang Gu immortal yang terampil dalam gerakan, mereka sering berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat kalah, mereka dapat berbicara dengan lawan dengan tingkat kultivasi atau kekuatan pertempuran yang lebih tinggi dengan mudah. Meskipun Fang Yuan memiliki jurus pembunuh Myriad Self, dia kurang dalam aspek gerakan. Bahkan dengan kekuatan elang mahkota besi, Gu abadi, bersama dengan sayap kelelawar yang benar-benar kokoh, itu bukanlah jurus pembunuh abadi, itu lebih rendah dari metode Zhou Ping. Bagus sekali, Zhou Ping, aku akan mengingatmu. Aku berharap kau selalu menjaga tempat ini, dan tidak jatuh ke tanganku mulai sekarang. Fang Yuan meninggalkan ancaman saat dia pergi. Zhou Ping mendengar ini dan senyumnya menghilang, dia mengubah nadanya, senior, apakah ini perlu? Junior ini hanya menginginkan transaksi. Permintaanku juga tidak banyak, tetapi Fang Yuan tidak mendengarkan Zhou Ping, tubuhnya seperti kilat saat dia dengan cepat pergi ke tempat lain. Zhou Ping mengerutkan kening, dia merasa sedikit putus asa, tanpa alasan menyinggung Gu abadi yang kuat dan misterius, dia merasa sangat tidak nyaman. Yang terpenting, kata-kata Fang Yuan menyerang kelemahan Zhou Ping. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya untuk menjaga ikan mas sastra. Sialan, aku tidak punya metode untuk mengumpulkan kelompok ikan mas sastra ini. Zhou Ping melihat ke kolam yang dalam sambil menghentakkan kakinya, sangat sedih. Fang Yuan meninggalkan Zhou Ping dan terbang cepat menuju tujuan berikutnya. Setelah terbang sangat jauh, ia mendarat, melihat ke kolam dalam di bawahnya, ia memiliki ekspresi gembira. Kolam dalam ini tidak besar atau kecil, ada sekelompok ikan di dalamnya. Jenis ikan ini mirip dengan ikan mas. Ia memiliki perut bundar, kepala runcing kecil, dan ekor. Namun, warnanya tidak cerah seperti ikan mas dan sebagian besar berwarna putih susu. Ia juga tidak memiliki ekor dan sirip yang bergelombang, ekornya kecil dan indah. Ketika ikan itu bergerak, mereka tidak bergerak ke kiri, kanan, maju atau mundur, mereka hanya melayang ke atas dan ke bawah, mereka menyerupai balon yang bergerak di dalam air. Jenis ikan ini adalah sesuatu yang pernah dipelihara Fang Yuan sebelumnya, yaitu ikan gelembung udara. Namun karena Fang Yuan mengalami kesulitan dan kekurangan dana, ia harus menjual kelompok ikan gelembung udara yang telah dipeliharanya selama beberapa waktu, untuk mendapatkan dana yang sangat dibutuhkannya. Ikan gelembung udara dapat memakan cacing biasa, serangga, larva, dan sebagainya, mencerna sebagian dari mereka sambil menyimpan sisanya sebagai cadangan di perut mereka. Bentuk kehidupan di perut ini diberi nutrisi dan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi gu. Dengan demikian, ikan gelembung udara dapat meningkatkan produksi cacing gu. Selama perang 5 wilayah yang kacau, ikan ini merupakan barang yang sangat dicari di antara para dewa gu. Kelompok ikan gelembung udara ini memiliki ukuran yang cukup besar. Dalam hal harga di surga kuning harta karun, ikan ini adalah setengah dari hiu sirip serigala binatang buas yang terpencil. Fang Yuan memeriksa.
Ketika ia melihat bahwa tidak ada Dewa Gu seperti Zhou Ping yang muncul, ia segera bergerak dan menggunakan Dewa Gu penarik air untuk mengambil semua ikan gelembung udara. Kelompok ikan gelembung udara ini adalah yang ketiga dalam nilai di antara keuntungan Fang Yuan. Dasar gerombolan pencuri, beraninya merampok markas suku Dongfangku. Pada saat ini, teriakan marah Dongfang Changfan terdengar di seluruh tanah suci Jadepul. Unveteret Scholar berteriak, dan langsung berteriak, pencuri tua Dongfang, bersiaplah untuk kehilangan nyawa anjingmu.